Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Frilia, Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi D3 Kebidanan. Di sini, saya akan menjelaskan pemberian obat melalui subkutan. Pemberian obat yang dilakukan dengan suntikan di bawah kulit dapat dilakukan pada daerah lengan atas sebelah luar atau sepertiga bagian dari bahu, pada sebelah lurah, daerah dada, dari daerah sekitar umbilikus. Pemberian obat melalui subkutan ini umumnya dilakukan dalam program pemberian insulin yang digunakan untuk mengontrol kadar gula darah. Pemberian insulin terdapat dua tipe larutan, yaitu jernih dan keruh. Larutan jernih disebut juga sebagai insulin reaksi cepat. Larutan keruh terjadi karena adanya penambahan protein sehingga masuk tipe lambat. Oleh karena itu, apabila pemberian insulin dengan campuran kedua bentuk larutan tersebut, perlu diperhatikan cara mencampurnya. Insulin reguler dapat dicampur dengan semua jenis insulin lain, sedangkan insulin lente tidak dapat dicampur dengan tipe lain kecuali insulin reguler. Saat pencampuran upayakan dalam mengambil larutan jarum tidak menyentuh jenis larutan yang dicampur. Alat obat dalam tempatnya. Yang ketiga, spuit insulin. Yang keempat, kapas alkohol. Yang keenam, bak injeksi. Yang ketujuh, bengkok. Prosedur kerja. Yang pertama, jelaskan prosedur yang akan dilakukan. Yang kedua, cuci tangan. Yang ketiga, berdasarkan daerah yang akan dilakukan suntikan. Bebaskan daerah suntikan bila pasien menggunakan pakaian berlengan. Yang keempat, ambil obat dalam tempatnya sesuai dengan dosis yang akan diberikan. Kemudian, tempatkan pada bak injeksi. Yang kelima, desinfeksi dengan kapas alkohol. Yang ketujuh, yang keenam, tegangkan dengan tangan kiri daerah yang akan dilakukan suntikan subkutan. Yang ketujuh, lakukan penusukan dengan lubang jarum menghadap ke atas sudut 45 terhadap permukaan kulit. Yang kedelapan, lakukan aspirasi. Bila tidak ada darah, semprotkan obat perlahan hingga habis. Yang kesembilan, tarik spuit dan tahan dengan kapas alkohol. Spuit berkas suntikan dimasukkan. Yang ke-10, cuci tangan setelah prosedur dilakukan. Yang ke-11, catat prosedur pemberian obat dan respons pasien. Selanjutnya, saya akan memberikan penjelasan cara pemberian obat melalui anus atau rektum dan vagina. Pertama, pemberian obat melalui anus atau rektum. Pemberian obat yang dilakukan melalui anus atau rektum dengan tujuan memberikan efek lokal dan sistemik. Tindakan pengobatan ini disebut juga pemberian obat supositorium. Contohnya, pemberian obat yang memiliki efek lokal seperti pada obat dulcocat suppositina yang berfungsi secara lokal untuk meningkatkan defeksi. Contoh efek sistemik adalah pemberian obat dengan fungsi mendilatasi bronchial. Pemberian obat supositoria ini diberikan tepat pada dinding mukosa rektal yang melewati sphincter anus interna. Kontraindikasi pada pasien yang mengalami pembedahan rektal. Alat dan bahan. Yang pertama, obat supositorium dalam tempatnya. Yang kedua, sarung tangan, kain kasah. Yang ketiga, vaselin, pelican, pelumas. Yang keempat, kertas tisu. Prosedur kerja. Yang pertama, jelaskan prosedur yang akan dilakukan.
Yang kedua, cuci tangan. Yang ketiga, gunakan sarung tangan. Yang keempat, buka pembungkus obat dan pegang dengan kain kasah. Yang kelima, olesi ujung obat supositorium dengan pelican. Yang keenam, minta pasien mengambil posisi tidur miring, lalu rengengkan bokong dengan tangan kiri. Kemudian, masukkan supositoria dengan perlahan melalui anus, sphincter interna dan mengenai dinding rektal kurang lebih 100 cm pada orang dewasa dan kurang lebih 5 cm pada anak bayi. Yang ketujuh, setelah selesai, tarik jaringan dan bersihkan daerah sekitar anal dan tisu. Yang kedelapan, anjurkan klien untuk tetap berbaring telentang atau miring selama kurang lebih 15 menit. Yang kesembilan, kemudian lepaskan sarung tangan dan letakkan di bengkok. Yang ke-10, cuci tangan setelah prosedur dilakukan. Yang ke-11, catat prosedur dan respon pasien. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.